Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Firdaus, NIM 2205223609283. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan membuat program sederhana untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic. Oke, bisa langsung kita buka dulu Visual Basic-nya. Lalu pada window New Project, kita pilih Standard EXE, lalu klik Open. Oke, jika sudah pada bagian form ini, kan ada yang bagian properties ini ya, ini kita pilih form satu, lalu name-nya ini kita ganti form ABC, caption-nya itu ini kita ganti dengan program rumus ABC. Setelah itu fontnya bisa kita ganti. Misalnya di sini font, kita tekan 3 itu, kita ganti misalnya Tahoma. Lalu ukuran fontnya 12 ya. Oke, lanjut lagi ke height-nya. Di sini height itu kita menggunakan 12.000. Setelah itu ke width-nya itu ya width-nya itu adalah atau lebarnya ya. Itu adalah 20.000. Oke, jika sudah kita bisa lanjut ke menambahkan label ya. Di sini label ada bagian tulisan A gini. Tambahkan saja A di sini. Terus label yang pertama atau label satu ini ya bisa kita ganti saja langsung captionnya. Setelah sini ke nilai A. Lalu dengan font yang sama ini font sudah sama seperti yang tadi ya. Lalu fontnya sudah, kita langsung lanjut ke mengganti lebar dan tingginya, width dan height-nya. Di sini height-nya itu kita menggunakan 500. Lalu width-nya itu adalah 1000. Sebentar, klik scroll ya. Oke, masih. Oke. Kita lanjut lagi, tambahkan lagi. Ini untuk label 2. Langsung saja kita ganti captionnya di sini menjadi nilai B. Setelah itu fontnya sudah sama. Lanjut ke lebar dan tingginya. Tadi lebarnya 1000. Height-nya, tingginya 100. Maksud saya adalah 500. Oke, tambah lagi untuk yang nilai C. Karena kan di persamaan kuadrat itu ya, terutama yang kuadrat itu ada yang A, B, C-nya, di mana A itu AX atau koefisien dari X kuadratnya, B-nya itu koefisien dari X-nya, dan C itu adalah konstantanya. Oke, lanjut kita yang nilai 3 ini captionnya kita ganti menjadi nilai C. Eh, Font sudah sama, lanjut ke ganti height-nya. Height-nya 500. Lalu width-nya atau lebarnya 1000. Oke, sudah sama semua ya. Wait, belum. Sorry. Oke, sini width-nya 1000 sama. Oke, sudah. Sekarang untuk mensejajarkannya, kita bisa menggunakan yang top top dan left-nya. Di sini misalnya topnya kita bikin 600 ya. Lalu left-nya kita bikin misalnya di sini 400. Oke, ini kita bikin kelipatan dua aja. Misalnya tadi topnya itu
eh topnya 600. Di sini bisa mungkin bikin 1200. Oke, mungkin kurang, mungkin tambah 800 kali ya. Tadi 600 tambah 800, 1400. Lalu tadi leftnya berapa tadi? Leftnya kita ganti juga 400. Oke, berarti samakan semua. Ke semua label itu leftnya 400. Juga tadi yang ini topnya 1400 tambah 800 saja. Berarti 2200 ya. 200. Leftnya 400. Topnya 2200. Oke. Udah menambahkan label ini. Kita bisa lanjut ke menambahkan label yang keempat ya. Nanti berarti nilai X1 dan nilai X2-nya ya. Misalnya ini kita bikin label 4. Kita ganti captionnya X1. Enter. Label 4 ini ukurannya itu oke sama seperti yang tadi. Sama seperti yang ini ya. Berarti ukuran tadi 1000 kali, kalau panjang kali lebar berarti 500 kali 1000 ya. Tingginya 500, lebarnya 1000. Oke, tambahkan lagi untuk yang nilai X2. X2, fontnya sudah sama, fontnya masih pakai Tahoma, ukuran 12. Height-nya kita bikin 500, lebarnya atau width-nya 1000. Oke, oke, ini kita ukurannya kita samain dulu apa namanya jaraknya gitu ya. Ini samakan aja dengan yang kiri. Tadi yang kiri topnya itu 600. Ini kita bikin topnya juga 600 berarti. 600. Ini kita bikin berapa tadi? 600 tambah 800 berarti 1400 ya. Lalu leftnya kita sama ya. Yang ini leftnya 4800, yang ini kita bikin juga 4800 misalnya. Oke, 4800. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa menambahkan teks ya. Labelnya sudah ditambahkan, kelima labelnya sudah. Nilai A, nilai B, nilai C, nilai X1, X2. Kita bisa menambahkan teks satu. Kalau teks itu di sini ya, yang text box. Tambahkan di sini. Oke. Untuk name-nya, ini kita bikin teks A. Oke, lanjut ke em, caption ya. Ya, maksud saya teks bukan caption sih. Teks, teks, teks. Oke, ini teksnya kita kosongin. Lalu ukurannya untuk teks satu itu 1700 kali 700 berarti lebarnya ini 1700. Lalu lebar tingginya itu 700. Ya. Lanjut sampai semua label yang tadi ada teksnya ya, ada text boxnya gitu. Kita bikin teks teks B.
fontnya sudah sama. Maaf. Oke, lanjut ke teksnya itu kita kosongin, terus em, width-nya 1700, lalu height-nya 700. Yang untuk A, ini yang untuk B, itu nanti tempatnya bisa kita benerin nanti. Tambahkan textbox lagi untuk yang C ya. Nih, text C, lalu captionnya, maksudnya teksnya itu dikosongin juga. Kosongin, oke. Sudah, lalu lebarnya ya, lebarnya 1700 kali 700, height-nya itu 700. Oke, tambahkan lagi untuk yang em, X satunya ya. Ini text X1, lalu em height-nya langsung diganti 700. Terus teksnya itu kosong, width-nya 1700. Oke, yang terakhir itu adalah yang untuk X2 ya. Text X2, terus oke, langsung ganti duitnya dulu 1700, lalu height-nya itu 700, teksnya kita kosongkan juga teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita bisa apa, membetulkan peletakan yang biar lebih rapi gini kan. Kalau gini kan berantakan dia. Oke, kita mulai. Kita samakan dulu topnya. Topnya itu samakan dengan nilai aja. Misalnya topnya di sini 600, ini juga topnya 600. Ini tadi leftnya berapa ini ya? Biar sama dengan bawah, leftnya 1800. Ini left, ini eh, topnya 1400. Leftnya tadi 1800 kalau nggak salah ya. Iya. Oke, ini leftnya 1800. Topnya 1400 tambah 800 berarti 2200 ya. Oke, ini sama dengan ini aja. Ini top, aduh, ini karena mau saya double klik. Oke, topnya 1400, 1400 ya. Top 1400. Lalu leftnya kita bikin biar angkanya bagus 6100 aja deh. Oke, ini berarti juga 6100. Terus sama kan ini topnya. Ini topnya adalah 600. Ini juga, oh udah sama. Oke, udah sama. Oke, jika sudah seperti ini, kita udah bikin layoutnya ya. Udah begini. Setelah itu, yang bisa kita lakuin itu adalah masukin em, kodenya biar biar rumusnya itu bisa ngitung eh, akar-akar persamaan kuadrat pakai rumus ABC ya. Oke, tadi saya udah nulis kodenya di sini. Jadi, oh ada yang ketinggalan juga, itu adalah
bagian hitung dan selesainya ya. Ya, berarti yang di comment. Mana komen? Ya, comment button ya. Comment button. Di sini name-nya kalau komen itu kita bikin CMD hitung. Penting untuk namanya ini sama ya. Nanti juga karena nanti ya berpengaruh di pada saat penulisan kodenya. CMD hitung. Terus kalau name-nya hitung. Oke. Oke, font juga Tahoma, lalu ukurannya bisa kita ganti ke 3000 kali 700 lebar kali panjangnya. Tadi 3000 dikali 700. Oke, tingginya 700, lebarnya 3000. Bikin satu tombol lagi untuk bagian selesai, ya. Tombol selesai atau komen 2. Ini CMD selesai. Terus captionnya atau nama tombolnya kita bikin selesai. Fontnya juga sama. Lalu ukurannya juga sama ya, 3000 kali 700 aja kita bikin. 700, 3000. Oke, sudah. Bisa kita sesuaikan aja nih leftnya samakan dengan yang C biar kelihatan rata gitu teman-teman. C tadi itu leftnya berapa? Leftnya 400 ya. Ini juga 400 deh. Oke, 400. Ini topnya berapa? Hmm, topnya 3600. Ini samain juga topnya 3600. Oke, ya udah jadi begini ya. Oke, setelah itu kita masukkan apa namanya kodenya itu pada tombol hitungnya. Jadi pada saat nanti kita klik tombol hitung, nanti akan otomatis terprogram untuk menghitung nilai-nilai yang pada di A ini dan menghasilkan output berupa nilai X1 dan X2. Karena kita tahu sendiri kan kalau persamaan akar-akar kuadrat itu hasilnya 2 ya. Namanya akar-akar, oke. Kecuali yang kayak linear itu enggak. Kita double klik di sini. Lalu pada bagian yang CMD hitung ini ya, ini kan ada ini nih. Nah, kita kita copy dulu ini tadi. Ini dari sini aja sampai sini. Oke, sudah. Terus yang pada sebentar, jam dihitung. Oke, terus oh, oke. Tadi karena ketekan ya, ini kita hapus aja dulu yang kode yang lain-lain di sini. Oke, yang di CMD selesai ini aja kita bikin tadi. Kalau di sini tuh unload me ya. Tulis saya sendiri. Unload me. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Coba kita run dulu, tes run bisa nggak? Misalnya kita bikin di sini eh contoh soalnya itu misalnya, oke, misalnya eh, satu tiga satu tiga dua ya. Nah, hasilnya sudah benar ya. Ini bisa kita buktikan sendiri dengan hitung. Jadi kalau misalnya kita hitung 1x kuadrat atau x kuadrat tambah 3x tambah 2 itu pasti hasilnya x satunya itu min satu dan x 2-nya min 2. Ini menggunakan apa namanya rumus ABC. Kita lihat diagram itu seperti ini ya. Seperti ini. Jadi pada saat kita klik start,
pada startup terus ada input ABC-nya dengan harga tertentu, lalu akan menghitung D, ya, lalu menghasilkan hasil X1 dan X2. Oke, kita bisa klik selesai untuk kembali ke tempat codingnya tadi. Eh, Selanjutnya itu kita bisa menambahkan yang kayak and if, as, else, terus yang kurang lebih gitulah ya, yang tutorial. Oke, sebelum itu kita save dulu ini ya. Ini kita save dulu. Kita bikin ini tutorial 3. Oke, oke, yang ini sebenarnya di save tutorial 3. Oke, tutorial 3 sudah. Kita bisa lanjut ke tutorial 4 ya, di mana yang ada if then and if, terus then if then else and if, kurang lebih gitu lah ya. Oke, kita bisa em, mengembangkan di yang program 3 tadi, maksudnya yang tutorial 3 tadi, terus kita klik yang di sini ya. Terus kalau kita bisa lihat di sini, ini bagian tombol hitungnya, kita ganti menjadi ini. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita tambahkan dulu satu apa namanya, text box lagi ya. Di sini text box yang, sebentar, text box untuk yang text cut ya. Sorry. Oke, pada namanya ini kita bikin text cut, terus isi teksnya ini kita kosongkan ya, kosongkan. Lalu kita bisa apa namanya, atur tempatnya dulu aja. Ini tempat taruh di bawah aja, karena nanti bakal panjang ya. Oke, bisa kita samakan left dengan yang hitung ini aja. Leftnya tadi yang ini 360, ini juga samain leftnya 360. Oke, ini bisa kita klik di tombol hitung ini. Kodenya yang tadi seperti ini, programnya kita masukkan seperti ini. Ya, jadi nanti perbedaannya adalah di yang tutorial 4 ini, jika misalnya A-nya itu 0, nanti pada bagian yang text cut ini kan, maksudnya yang di sini ya, jika A-nya 0, dan maka text box yang teks X1 sama teks X2-nya itu kosong, lalu ntar diisi di bagian text cut-nya ya. Dimana ntar tulisannya seperti ini, harga tidak boleh kosong. Oke, ini kita copy, yang ini bisa kita ganti. Duh, oke, sudah ya. Bisa kita tes lagi run. Di sini kita bikin A-nya kosong, ya kan? Dimana A-nya itu nggak boleh. Dan ini adalah 4 4. Berarti 0x kuadrat atau X-nya hilang. Jadinya ntar 0x kuadrat hilang, X kuadratnya tambah 4x tambah 4. Jadinya persamaan linear, ya. Hitung, nanti yang X1 dan X2-nya itu tidak ada isinya. Nah, nanti pada bagian text box akan otomatis terisi, harga tidak boleh kosong bla bla bla. Ini masih kepotong. Kalau gitu kita bisa kita bisa lebar aja dulu ya. Kita lebar sini kali.
Oke ya, kita selagiran lagi. 044 hitung. Nah, sudah sesuai dengan yang di kode tadi ya. Jadi yang di kodenya tadi, jika A-nya 0, if A is 0, maka bagian text box yang text cut ini akan tertulis harga tidak boleh kosong, koma X1 dan X2 tidak dihitung. Aku udah berhasil menambahkan program sederhana tentang yang jika tadi ya. Jadi ntar seperti ini dia, diagram alirnya ya. Oke, kita bisa lanjut ke tutorial 5. Kita klik selesai. Oke, lanjut ke tutorial 5 ini kita save dulu ya. File save as. Tutorial 4. Oke, lanjut ke tutorial 5. Di mana tutorial ini menambahkan menu nanti pada di sini. Nah, untuk menambahkan menu kita bisa klik bagian tab tools ini, lalu menu editor. Nah, yang kita tambahkan itu sebentar. Kita tambahkan ada menu satu dan menu 2 di mana nanti yang pertama itu isinya hitung, lalu name-nya itu MNU hitung ya. Oke, kita bisa klik next. Setelah itu yang kedua itu em, captionnya selesai, name-nya MNU selesai. Oke, nanti dia pada bagian ininya nih ya, udah ada tulisan hitung selesai. Nah, kita lalu bisa memasukkan kodenya agar tombol menu ini bisa berfungsi tadi. Nah, kalau untuk caranya seperti menambahkan kode pada hitung dan selesai tadi, kita bisa double klik pada hitungnya ini. Lalu kita masukkan kodenya ya. Di sini udah saya siapkan yang menu hitung. Ini ada yang price bla 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 ini ya. Jadi ini kita copy dari sini saja ke sini. Oke, terus kita lakukan juga ke yang selesai. Selesai ini not me. Jadi ntar dia menggantikan tombol yang di sini hitung selesai ini ya. Jadi fungsinya sama. Oke, untuk mencobanya kita bisa run ya. Kita run lagi. Misalnya kita masukin di sini seperti yang tadi, A-nya 1, X kuadrat ditambah 3X, terus ditambah 2 ya. Kita klik hitung, maka hasilnya ada juga sama. Jadi fungsi sama seperti yang di sini tadi ya. Misalnya kita ganti lagi di sini 0, 4, 4. Ya, kita menggunakan tombol yang ini sama ya. Maksudnya itu sama, masih program itu masih bisa bekerja. Kita gunakan lagi misalnya, iya, bisa. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf. Oh, sebelum itu tuh kita bisa menggunakan tombol selesai terlebih dahulu ya. Sama fungsinya dua ini ya. Oke. Jadi sudah berfungsi semuanya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.